Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berada di Burangasi, di Buton Selatan. Nah, kita sudah berada di kediamannya Pak Kepala Desa. Tadi kita sudah disuguhi kelapa muda, kita sudah sempat minum ya. Airnya itu manis ya. Jadi kami kesini bersama Bang Yusri. Kelapa mudanya ini ya. Luar biasa nih tim kreatifnya. Ini kelapa mudanya ya sekedar informasi ya, manis karena mungkin berada di atas gunung ya. Nah, kali ini di Koja-Koja kali ini kita bersama Pak Kepala Desa Burangasi, ada juga Bang Yusri sebagai peneliti dan budayawan. Nah, kita akan Koja-Koja banyak hal ya tentang ada satu kegiatan yang akan diadakan di Burangasi, yaitu yang akan diadakan di tanggal 12 sampai 15 bulan November. Nah, sekitar 10 hari lagi ya kurang lebih. Nah, ini kami yakin akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa yang nantinya akan disaksikan oleh masyarakat. Saya yakin bukan hanya di Kepulauan Buton ya, orang-orang dari luar juga pasti akan datang. Nah, kita mau langsung tanya ini ke kepala desanya, kira-kira apa sih tujuan yang paling penting dari kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan November nanti di tanggal 12 sampai 15. Silakan Pak Desa. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terkait dengan festival budaya ini yang pertama dilakukan di Desa Burangasi, dan ini berkat kerjasamanya dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulsel dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita didampingi oleh penggiat budaya Busel untuk jalan bersama-sama. Ini pelaksanaan kegiatannya dimulai tanggal 12 sampai tanggal 15 November 2021. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama itu mungkin pembukaan. Besoknya itu kegiatan yang dilakukan itu adalah lokakarya. Itu keterlibatan beberapa dinas terkait, provinsi, kabupaten, dan mungkin dari Balai Pelestarian Nilai Budaya akan hadir sebagai pemateri dan budayawan serta penggiat budaya yang akan menjadi pemateri di lokakarya tersebut. Kemudian di hari kedua itu kita lakukan banyak kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kegiatan lokal, kegiatan-kegiatan budaya lokal, yang antara lain itu ya ada permainan-permainan tradisional, ada kegiatan-kegiatan kuliner daerah, kuliner tradisional, ada kerajinan-kerajinan tradisional yang kita akan masukkan dalam stand-stand yang sekarang kita sudah mulai bangun. Ya, pelaksanaannya dilakukan nanti pada tanggal 15 itu kita penutupan, dan ada lomba kegiatan di situ. Ya, lomba itu adalah lomba-lomba tradisional yang berhubungan dengan orasi budaya, video terkait dengan budaya, foto budaya, itu nanti ditampilkan. Nanti pada malam penutupan baru kita umumkan juara-juaranya, itu baru kita akan kasihkan hadiah. Ya. Boleh tahu total hadiahnya berapa Pak? Atau masih dirahasiakan dulu ini? Ya, total hadiahnya itu mungkin tidak berupa uang, tapi berupa barang. Nanti kita serahkan, agak besar lah, beda dengan hadiah-hadiah yang lain. Maksudnya hadiahnya itu kisaran-kisaran ya 500-an lah. Iya, ya. Tapi dalam bentuk dalam bentuk barang. Ya. Iya, wah, menarik ini. Nah, kayaknya langsung aja nih, ada di samping saya ini ada seorang peneliti dan budayawan yang selalu ya kadang-kadang ya, tapi sering-sering lah sekarang ini mendampingi tim Koja-Koja dalam ekspedisi ke satu tempat ke daerah ya. Bang, melihat apa yang akan terjadi nanti di bulan November, Bang, mungkin apakah ada efek yang akan terjadi, efek baik apalah mungkin menurut Abang, Bang Yusri, yang akan terjadi dengan geliat budaya
yang saya yakin ini bisa menjadi magnet juga ya. Tapi kan Bang Yusri mungkin punya sudut pandang yang lain. Silakan Bang. Ya, terima kasih host Koja ya. Jadi yang pertama mungkin saya harus menyampaikan terima kasih atas undangan dari Pak Desa Burangasi. Saya kembali ke sini lagi, dan ini bukan yang pertama saya di sini. Ini saya ingat saya sudah kali kedua ya. Saya tentu senang karena apa yang menjadi gagasan yang jauh hari sudah sebelumnya pernah kita bicarakan waktu itu Pak Desa, akhirnya sebentar lagi dapat terwujud begitu. Kegiatan budaya di Buton itu tentu akan membawa efek yang baik, apalagi kita 2 tahun ini dalam masa pandemi ya, dan itu juga ikut mengganggu aktivitas berkebudayaan. Kita bisa melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan budaya tahunan yang dibuat tertutup dan dalam bentuk yang sangat sederhana karena pandemi. Dan sekarang 2021 kita melihat pandemi sudah mulai menurun. Saya kira orang-orang dalam tanda petik mungkin akan melampiaskan apa yang 2 tahun ini mereka pendam, yang biasanya mereka ikut menyaksikan kegiatan-kegiatan budaya, tradisi tahunan komunitas desa-desa adat di Buton. Di bulan November itu selain di Burangasi, di Lapandewa, di Kaindea juga akan ada ritual tahunan mereka. Saya kira tadi saya diberitahu kira-kira tanggal 18. Jadi kalau di sini tanggal 15 akhirnya ya, mulai tanggal 12 sampai tanggal 15 itu festival budaya Burangasi. Ya, ini juga saya kira adalah terobosan menarik ya, dan sesuatu yang sebelumnya tidak kita lihat ada di sini. Menurut saya ini adalah event yang skalanya nasional, skalanya besar karena melibatkan BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya, yang kantor ininya di Makassar. BPNB saya tahu betul sebagai lembaga yang langsung di bawah otoritas Kemendikbud Ristek sekarang. Jadi dengan begitu kegiatan Festival Budaya Burangasi itu pasti akan menjadi perhatian pusat juga, paling tidak yang membawahi kebudayaan, Dirjen Kebudayaan di Kemenristek Dikti. Memang sekarang pemajuan kebudayaan ini sedang menjadi semacam prioritas utama bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek ya. Jadi arah yang sekarang didorong itu pada gerak pemajuan kebudayaan. Makanya sekarang lembaga-lembaga yang sekaitan dengan kebudayaan itu arahnya didorong ke hal yang praktisi terkait kebudayaan itu. Salah satu yang kemudian Desa Burangasi berhasil mewujudkan itu adalah Festival Budaya Burangasi. Ya, ini sesuatu yang saya kira perlu dan harus kita beri apresiasi, terutama kepada kepala desa dan perangkatnya yang sudah bekerja dan membangun komunikasi dengan pihak BPNB sehingga kemudian bisa terlaksana kegiatan ini. Ini saya kira adalah juga ruang yang sangat baik untuk
Desa Burangasi memperkenalkan kebudayaannya terhadap Indonesia begitu. Tidak hanya di Buton, tetapi ini wilayah seluruh Indonesia. Ini menjadi semacam kesempatan terbaik ya untuk Burangasi dikenal di Indonesia. Ini adalah waktu 3 hari dari 12 sampai 15. Itu sebaik-baiknya dimanfaatkan untuk tidak hanya promosi kebudayaan, itu juga bisa promosi kuliner, apa yang khas di Burangasi. Tadi kita sudah menikmati, saya kira, kelapa muda, ya, kalimbungonya. Ini tidak hanya airnya yang manis, dagingnya juga luar biasa. Mungkin karena padahal kecil-kecil ini, iya, bentuknya kecil-kecil, menarik saya kira. Iya, jadi dari saya mungkin itu Pak Desa. Saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih Bang. Jadi Pak Desa, saya rasa bahwa ini ya, seperti yang dibilang Bang Yusri tadi, bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang besar. Saya yakin ini persiapannya juga, saya yakin matang. Nah, terkait persiapan, kami sebenarnya ingin bertanya bahwa seberapa lama sih persiapannya? Apakah mungkin 1 tahun atau berapa lama ini Pak Kades? Silakan Pak. Terkait dengan persiapan, saya ceritakan dari awal keterlibatannya Desa Burangasi masuk dalam satu pemajuan kebudayaan desa yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu berawal dari kita lakukan binteknya di bulan Mei akhir. Bulan Mei. Ya. Jadi dalam kegiatan ini ada 3 tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Ya. Yang pertama ada tahap temu kenal. Tahap temu kenal ini kita lakukan selama 2 bulan. Jadi kita temu kenal semua potensi kebudayaan yang ada di desa ini. Kita catat semua, apa-apa menjadi itu semua kita masukkan dalam satu catatan untuk kita laporkan ke kementerian. Nah, setelah tahap temu kenal itu dilakukan, maka ada namanya tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini ada tahap-tahap perencanaan kira-kira ke depan setelah kegiatan yang kita sudah dapatkan ini, apa temu kenal yang kita sudah kumpulkan ini, apa-apa kira-kira yang ke depan kita kembangkan. Jadi tahap pengembangan ini kita buat namanya rencana aksi. Nah, di rencana aksi itu kita ada beberapa pilihan kegiatan yang harus kita lakukan ya, di tahap pemanfaatan. Jadi di tahap pengembangan itu kita buatkan rencana aksi untuk tahap pemanfaatan. Nah, ini kita sudah masuk di tahap pemanfaatan. Ya, kita pilih, ya kita buat festival budaya desa. Dan ini tidak segampang itu juga kita buat rencana aksinya, tapi kita wawancarai juga, diperiksa oleh kementerian apakah layak atau tidak. Ya. Jadi setelah kita usulkan, kita diverifikasi dan kita diwawancarai dan pada akhirnya ditetapkan bisa. Ya. Ini persiapannya kurang lebih baru 1 bulan ini. Baru 1 bulan. Iya, persiapannya. Untuk kegiatan yang sebesar ini. Hanya ya saya mungkin berterima kasih kepada semua teman-teman yang ikut bekerja, panitia, generasi muda, teman-teman perangkat, masyarakat secara keseluruhan berpartisipasi, memberikan sumbangsi pemikiran, support untuk kita bisa bekerja. Dan sekarang ini sementara kurang lebih lagi 10 hari pelaksanaannya. Ini hal-hal yang sudah dirampungkan, itu ada kegiatan kita bangun stand, kita bikin gapura dari bambu di lapangan yang nanti kita tempati. Dan persiapan-persiapan lain terutama yang berhubungan dengan tarian-tarian daerah, kemudian pakaian-pakaian adat, kemudian kerajinan-kerajinan tangan masyarakat, kuliner, makanan khas, termasuk permainan tradisional. Itu sudah mulai kita lakukan latihan untuk anak-anak yang ikut tampil ke depan. Dan ini awal, mudah-mudahan di tahun 2022 lebih besar dan kita kembangkan lagi kegiatan ini. Wah, mantap. Ya, terkait ini Pak Desa, kira-kira
saya yakin promosi apa yang sudah dilakukan selama ini untuk mempromosikan kegiatan yang nanti ini akan dilakukan nanti. Apakah sudah ada promosinya atau mungkin promosi mungkin dari sebatas saja di misalnya WA atau di mana, mungkin bisa diceritakan juga mungkin Pak Desa. Ya, terkait dengan promosi mungkin hanya kita menggunakan media saja, media online saja, media sosial. Ya, itu saja. Nah, tapi kalau kita membuka forum untuk mau diskusi terkait dengan promosinya belum. Ya, Ada satu hal yang menarik ini Pak Desa. Kira-kira saya yakin kan sudah ada diskusi dengan tim-timnya Pak Desa. Kira-kira ada tidak target pengunjung yang dirasa-rasa mungkin akan datang ke Burangasi? Kira-kira mungkin ada tidak pernah Pak Kades terpikir mungkin sekitar sekian mungkin yang akan hadir ke sini, atau mungkin ya terserah aja mungkin datangnya berapa? Ya. Terkait dengan pengunjung yang kita prioritaskan adalah masyarakat Burangasi pada umumnya, dimanapun dia silakan. Ya. Tetapi kita tidak bisa menolak kalau tamu-tamu dari luar akan berdatangan dari mana saja asalnya, kita tetap terima. Kemudian kita prediksi biasanya kegiatan-kegiatan ini karena awal dan baru pasti antusiasme masyarakat lebih besar dan akan menimbulkan banyak masyarakat atau banyak orang yang akan berkumpul. Nah ini yang menarik ini Pak Kades, ketika banyak pengunjung atau kita anggap wisatawan lah yang akan datang ke Burangasi, kan pasti pertanyaan pertama ini, kita nginapnya di mana ini? Apakah ada hotel di Burangasi atau cottage atau apa? Artinya juga para penonton nanti yang akan nonton Koja-Koja ini, ketika punya niat untuk datang ke Burangasi, kira-kira bagaimana mengenai akomodasi fasilitas yang ada di Burangasi nih Pak Kades? Itu kalau yang berhubungan dengan undangannya kita, itu pasti kita siapkan tempat menginap di rumah masyarakat, artinya kayak homestay. Ya mungkin satu rumah itu kita siapkan 1 kamar atau 2 kamar secukupnya lah. Tetapi mungkin tidak semewah di hotel-hotel berbintang. Ini hanya sekedar kita bisa berteduh dari panas dan hujan. Ya. Artinya bisa merasakan langsung kondisinya. Artinya kan begini, mungkin ada wisatawan yang datang dari luar, terus ya mungkin mereka menghubungi panitia bagaimana caranya mereka bisa stay di sini mungkin 1 atau 2 hari untuk melihat panorama yang ada, selain menikmati kegiatan budayanya, mungkin mereka juga bisa keliling di spot-spot budaya yang ada di Burangasi. Nah, mungkin bisa juga disampaikan kira-kira ada spot-spot budaya apa yang ada di Burangasi ini Pak Kades? Ya. Jadi kalau tamu-tamu yang ingin mau menginap itu tinggal, biasanya masyarakat ini terbuka. Yang penting dia tidak membutuhkan fasilitas yang mewah. Tapi kalau hanya sekedar mau menginap, ya biasanya masyarakat dia terima. Ya, siapapun dia, dari manapun asalnya pasti diberi makan. Ya. Kemudian untuk tempat-tempat wisata yang sekarang ini ada wisata religi, wisata alam. Itu ada Lakadao, ada di atas Benteng Liwu dan Benteng Wangkaboro, itu belum tersentuh sampai sekarang. Maksudnya belum dilakukan renovasi, masih utuh keasliannya. Wah, menarik ini. Bang, kayak Bang Isra gini. Melihat tadi kan ada, kalau kita bilang situs-situs budaya lah, yang nanti akan bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Kira-kira mungkin ada efek balik apa ini mungkin Bang? Efek baik apa lagi? Atau mungkin tidak ada efek baiknya mungkin Bang? Silakan Bang. Sorry. Saya kira tentu akan banyak membawa hal yang baik ya. Kegiatan ini, Festival Budaya Burangasi ya, menurut saya adalah sebuah kegiatan yang baik yang juga akan membawa dampak yang baik ya. Paling tidak orang yang sebelumnya tidak tahu mengenai situs-situs benteng, pantai, itu bisa menjadi tahu ya, dan bahkan kalau mereka datang di sini itu bisa juga langsung mengunjungi situsnya.
saya kira akan lebih banyak hal yang baiknya begitu. Tentu dengan tidak mengesampingkan yang buruk. Kegiatan ini adalah langkah awal. Dan tentu saja namanya yang awal itu akan nanti mungkin ada kekurangan di sana sini. Tetapi yang paling penting dari semuanya adalah ini sudah mulai berbuat begitu. Apapun yang namanya berbuat itu jauh lebih baik daripada tidak berbuat sama sekali. Dan tadi Pak Desa juga sudah menjelaskan bahwa tidak turun begitu saja kegiatan ini. Ada proses yang itu tidak mudah. Misalnya Kementerian Pendidikan itu melakukan proses namanya seleksi. Setelah diseleksi ada proses namanya screening. Setelah lolos pun ditanya-tanya masih layak apa tidak layak. Dan menurut saya ketika ini akhirnya diputuskan bisa, maka berarti menurut mereka ini dinilai telah layak. Makanya menurut saya ini adalah kesempatan yang besar bagi Desa Burangasi untuk memperlihatkan ke luar, inilah wajah sebenarnya Burangasi. Inilah budaya sebenarnya Burangasi. Inilah kekayaan Burangasi. Dan kita harus tahu bahwa budaya itu adalah kekayaan yang tidak ternilai gitu. Jadi ini adalah ruang kampanye yang besar untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa Burangasi punya kebudayaan ini, Burangasi punya pantai ini, Burangasi punya benteng ini. Tidak satu, ada tadi dua disebut. Dan mungkin juga orang-orang yang sebelumnya mungkin tidak tahu mengenai ritual tahunan di sini, itu juga bisa menjadi ruang untuk semacam sosialisasi bahwa di Burangasi seperti di banyak tempat lain di Buton, tiap tahun juga ada ritual Macia itu. Ya, dan itu saya kira saya kalau menurut saya yakin bahwa kegiatan ini akan menarik banyak orang untuk datang ke sini. Apalagi Burangasi memang sudah kita mengenal dalam manuskrip Buton juga. Burangasi kan disebut sebagai tempat Syekh Abdul Wahid, ya, seorang ulama yang kemudian mengislamkan Buton. Itu datang pertama di Buton di sini, di Burangasi. Ya, jadi memang daerah ini kaya lah, tidak hanya kaya budaya, tradisi, wisata alam, tetapi juga kaya mengenai kisah sejarah di masa lalu. Daerah ini adalah aset bagi Buton karena seorang tokoh besar di Buton yang kemudian meletakkan dasar-dasar keislaman di Buton itu pertama kali tiba di Buton di daerah ini. Saya kira itu Pak Desa. Terima kasih. Terima kasih. Oke, cukup sekian ini untuk koja-koja kali ini Pak Desa dan Bang Yusri. Ya, nantikan koja-koja kami di sesi-sesi berikutnya. Sekian ya. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi belum tunggu ya. Anda harus datang ke Burangasi untuk hadir menyaksikan kegiatan budaya yang ada di Burangasi. Dan saya yakin itu adalah hal yang menarik. Oke, sampai jumpa di kegiatan di Burangasi bagi Anda yang datang ke Burangasi. Tanggal 12 sampai tanggal 15 November 2021. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.